Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bis sayyidina Muhammadin wa rasulah wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imama. Rabbi zidni ilma wa wasi'li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya kathiran nawat ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal ya mudri'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal amin ya rabbal alamin. Tidak berangkat atau tidak hadir? Siapa dia? Untuk pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang haji, tentang ibadah haji. Haji pada bulan apa? Dzulhijjah. Pengertian haji adalah menyengaja, ya. Kemudian secara istilah adalah menuju Baitullah atau Ka'bah dengan atau dalam rangka menjalankan perintah Allah atau menjalankan rukun Islam yang ke-5 bagi yang. Kemudian tentang hukum haji. Tentang hukum haji dalam Al-Quran yang berbunyi atimul hajja wal umrata lillah. Di sini menjelaskan tentang disuruh menyempurnakan melaksanakan haji dan umroh hanya karena Allah. Ini dari Al-Qur'annya. Kemudian konsep untuk rukun-rukun haji yang pertama adalah ihram. Yang pertama adalah ihram. Adalah niat haji atau berniat ihram, seperti halnya kalau sholat itu ada takbiratul ihram. Kalau haji berarti ihram, itu sudah memasuki ihram. Makanya ada mikot, ada yamani dan sebagainya. Kemudian wukuf secara bahasa adalah berhenti atau berdiam sejenak, yang tentunya berhenti pada tanah Arafah mulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai pagi atau fajarnya 10 Dzulhijjah. Itu wukuf. Itu yang terpenting wukuf. Kita disuruh baca dikit-dikit di sana. Kemudian tawaf. Tawaf secara bahasa adalah mengelilingi Ka'bah, mengelilingi dari titik Hajar Aswad sampai di titik Hajar Aswad lagi, sampai 7 kali putaran, yaitu tawaf. Kemudian sa'i adalah berjalan atau lari-lari ringan, mulai dari bukit
Sofa menuju Bukit Marwah. Pernah ke sana belum? Semoga semua tak doakan bisa ke sana semua ya. Amin. Sa'i. Kemudian yang lain adalah penyempurnaan tahalul. Tahalul itu adalah menggunting rambut atau menyukur rambut, menggunting rambut ya. Ada tahalul yang al-awal, ada tahalul yang as-sani. Ini karena harus ada pembukaan tahalul. Kemudian ada tahalul yang sani yaitu penyempurnaan, karena kalau tahalul sani itu pasti sudah melaksanakan tawaf dan sa'inya, itu pasti. Kalau yang tahalul as-sani. Kemudian yang selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan haji. Tetap yang pertama adalah di posisi ihram, dengan pengertiannya adalah memakai pakaian ihram bagi laki-laki ya. Kemudian kain ihramnya adalah 2 lembar yang sifatnya itu lebar atau luas ya, lebar ya. Karena sampai harus menutupi pundak dan bagian bawah panggulnya begitu ya. Seperti layaknya sarung, tapi jangan membayangkan sarung ya, sarung. Kemudian yang kedua adalah niat ihram. Jadi masih saya tadi pembukaan ada yang kedua niat ihram haji. Pelaksanaan paling lambat itu dilaksanakan selambat-lambatnya ihram itu adalah 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah pada mikot yang sudah ditentukan. Kemudian nomor 3 itu talbiyah. Seringkali harus dianjurkan membaca talbiyah. Talbiyah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Terus sampai seringkali membaca talbiyah. Orang yang telah ihram disunahkan selalu memperbarui dan mengulang-ulang. Jadi itu sifatnya itu memperbanyak talbiyah. Karena zikirnya orang haji itu pakainya apa? Talbiyah. Kalau zikirnya orang hari raya pakainya takbir gitu. Kalau zikirnya sholat gerhana pakainya istighfar. Jadi semuanya ada letaknya sendiri-sendiri. Kemudian yang keempat, seperti yang di konsep yang tadi adalah wukuf, yaitu yang di padang Arafah. Di sana berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dinilai yang dimulai itu ya, dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah, tergelincirnya ya, berarti zuhur. Terus kemudian menjelang fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian mabit. Mabit itu adalah bermalam atau bahasanya menginap atau berhenti sejenak di Musdalifah, di kota atau di kampung Musdalifah, sesudah melaksanakan wukuf di padang Arafah tersebut, sambil bagi yang belum melaksanakan sholat maghrib bisa melaksanakan qashar. Saya juga bisa qashar bareng. Kemudian lanjutnya nomor 6 adalah membalang jumroh atau melempar jumroh. Jumroh itu hanya seremoni di mana kita itu membalangi setan yang ada pada diri kita. Itu seremoninya di situ. Cuman ada kisah-kisah yang besok kita akan sampaikan, tidak sekarang. Yang jelas pengertian melontar jumroh adalah setibanya di Mina, setelah meletakkan barang bawaan di tanda, jamaah bersiap-siap melontarkan jumroh akobah pada tanggal 10 Dzulhijjah. 7. Nah itu tadi ada tahalul awal. Setelah melontar jumroh akobah itu dilanjutkan dengan tahalul awal dengan cara mencukur atau menggunting rambut sekurang-kurangnya. Itu ada 3 rambut atau 3 helai, seperti ura-ombiuan gitu ya. Kemudian tawaf ifadah. Ifadah itu apa Pak? Tawaf itu kamu sudah mengerti kalau tawaf itu ada mengelilingi
Sedangkan ifadah itu adalah puncak-puncaknya orang itu melaksanakan tawaf. Ifadah itu berat, jadi melimpah ruah. Jadi orang sedunia itu semuanya saat itu melaksanakan tawaf ifadah semua. Lalu sa'i, setelah melakukan tawaf ifadah dilanjutkan melakukan sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Lalu kembali lagi ke Bukit Sofa sebanyak 7 kali. Sebelum memulai sa'i kita dihadapkan badan ke arah Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah wujud kiblat, makanya tidak sembarangan menghadap. Makanya harus diwajibkan harus ke Ka'bah. Kemudian yang 10 ta'alul as-sani atau kedua. Setelah sa'i dilanjutkan tahalul kedua. Dengan tahalul ini berarti seorang itu sudah melakukan tindakan atau perbuatan melontar jumroh. Melontar jumroh, balik jumroh tadi ya. Tawaf, ifadah, kemudian juga sa'inya. Jadi sudah tahalul kedua itu berarti sudah dia dipastikan itu sudah melontar jumroh dan juga ifadah dan sa'i, begitu ya. Kemudian yang ke-11 mabit di Mina, bermalam di Mina. Jemaah haji bermalam di sana selama 3 malam. Jamaah berada di Mina sejak tanggal berapa? 10 sampai atau 13, jadi 3 hari. Konsistennya adalah 3 hari, makanya 10 sampai 13. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah itu intinya para jamaah haji itu adalah melemparkan jumlah akobah. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan. Mungkin anak-anak ada pertanyaan, silakan. Saya, Pak. Silakan Eva. Apa pengertian dari wukuf, Pak? Wukuf adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Wukuf adalah berhenti sejenak dengan berzikir, memperbanyak zikir, membaca Bismillah, Wallahu Akbar sebanyak-banyaknya di padang Arafah. Begitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaan? Silakan Sagita. Apa perbedaan syarat dan rukun haji? Ya, kalau syarat haji adalah sebelum meranah ke haji, ke agenda haji. Kalau syarat, saya ulangi lagi. Kalau syarat adalah apa? Sebelum meranah ke haji, agenda haji. Tapi kalau rukun sudah memasuki di arena haji, itu ya. Oke begitu. Oke, kira-kira begitu. Kiranya cukup jelas ya. Jelas. Mohon maaf atas penyampaian ini. Mungkin kita besok akan kita lanjutkan lagi di materi umroh. Kita akan melanjutkan lagi di materi apa? Umroh. Saya akan menjelaskan pengertian umroh. Terus kemudian akan menjelaskan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan lain-lain yang berkaitan dengan umroh. Untuk materi kali ini haji dikiranya sudah ya, cukup ya, dikiranya cukup aja. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu nanti kita akan jelaskan di waktu yang lain. Begitu, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, sekiranya cukup, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang atau minggu yang akan datang. Dan kami mengucapkan semoga semuanya diberi ilmu yang bermanfaat. Amin. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.